Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faruzaman dengan NIM 2406087. Di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang materi viskositas pada mata kuliah eksperimen fisika dasar. Yang pertama ada pendahuluan. Poin pertama, pertanyaan penelitian. Bagaimana pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida? Yang kedua, bagaimana pengaruh kekentalan fluida terhadap kecepatan tetesan fluida? Yang ketiga, bagaimana pengaruh massa benda terhadap properti gerak benda di dalam fluida? Poin kedua ada tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh perubahan suhu terhadap kekentalan fluida. Yang kedua, menerapkan hukum Stokes pada benda yang bergerak dalam cairan diam. Yang terakhir, mengetahui kekentalan fluida melalui metode laju tetesan fluida. Poin yang terakhir ada hipotesis. Yang pertama, semakin tinggi suhu suatu fluida, maka kekentalan fluida tersebut akan semakin menurun. Poin kedua, gaya gesek yang dialami oleh benda bulat yang bergerak dalam fluida viskos sebanding dengan kecepatan benda, jari-jari benda, dan viskositas fluida sesuai dengan hukum Stokes. Dan yang terakhir, laju tetesan suatu fluida melalui sebuah kapiler akan berbanding terbalik dengan kekentalan fluida tersebut pada suhu dan tekanan konstan. Selanjutnya ada prosedur percobaan pada viskometer Redwood. Yang pertama itu siapkan set alat Redwood, lalu susun alat, pastikan katup pembuangan dalam posisi tertutup. Yang kedua, siapkan stopwatch untuk mengukur waktu yang dibutuhkan tetesan fluida hingga memenuhi 50 ml pada tabung receiver. Dan yang ketiga, sebelum menempatkan tabung receiver, atur dasar receiver agar benda dalam posisi yang tepat di tengah tabung alir. Yang keempat, atur jarak antar tabung alir dan benda dan dasar pada gelas beker atau receiver sejauh 9 cm. Yang kelima, masukkan fluida ke dalam tabung minyak sebanyak 60 ml. Yang keenam, masukkan air yang sudah dipanaskan ke dalam tangki secukupnya. Yang ketujuh, atur regulator tegangan agar dapat menaikkan suhu fluida dengan berubah percobaan viskositas suhunya sebesar 60 derajat. Yang kedelapan, jika fluida yang digunakan sebagai sampel viskositas sudah mencapai suhu 60 derajat, angkat katup bola sehingga tabung alir akan meneteskan fluida tersebut. 9. Hitung menggunakan stopwatch berapa lama fluida menetes ke dalam gelas beker atau receiver. Untuk menjawab pertanyaan penelitian satu, ini ada sebuah tabel yang dimana yang pertama itu suhu viskositas 28,5 derajat Celcius, yang kedua 40 derajat Celcius, yang ketiga 60 derajat Celcius, yang keempat 70 derajat Celcius, dan yang terakhir 75 derajat Celcius dengan waktu rata-rata 82,997,342 pada viskositas dinamis dan viskositas kinematik. Perbedaannya tidak jauh berbeda. Secara umum, semakin tinggi suhu suatu fluida, maka kekentalannya akan semakin menurun. Hal ini dikarenakan pada suhu yang lebih tinggi, partikel-partikel dalam fluida bergerak lebih cepat dan gaya tarik-menarik antar partikel melemah. Akibatnya, fluida menjadi lebih encer dan mudah mengalir. Seperti yang ada di tabel, pada suhu 28,5 memerlukan waktu 2373 detik dengan viskositas dinamis 61,66 dan viskositas kinematik 60,45. Itu artinya pada waktu tertentu suhu yang dihasilkan lebih kecil dan juga pada waktu yang lebih singkat suhu yang diterimanya pun lebih besar, sehingga fluida atau kekentalan suatu fluida akan mencair atau encer tergantung suhunya. Untuk pertanyaan penelitian nomor 2, semakin kental suatu fluida, maka kecepatan tetesan fluida akan semakin lambat. Hal ini dikarenakan fluida yang kental memiliki gesekan internal yang lebih besar, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengatasi gaya gravitasi dan membentuk tetesan. Untuk jawaban pertanyaan penelitian nomor 3, massa benda akan mempengaruhi gaya apung dan gaya gesek yang dialami benda saat bergerak dalam fluida. Seperti gaya apung, semakin besar massa benda, semakin besar pula gaya apung yang diperlukan untuk mengapungkannya.
Pada gaya gesek antar benda dan fluida juga dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar massa benda, umumnya gaya gesek yang dialami juga akan semakin besar. Pada akselerasi, massa benda juga mempengaruhi akselerasi benda saat bergerak dalam fluida. Benda yang lebih besar akan memiliki akselerasi yang lebih lambat dibandingkan benda yang lebih ringan. Contoh, sebuah bola besi akan tenggelam lebih cepat dalam air dibandingkan bola plastik dengan ukuran yang sama karena massa jenis bola besi lebih besar daripada plastik. Berikut adalah tabel dan grafik persamaan eksperimen. Untuk tabel sudah ditampilkan di slide sebelumnya di pertanyaan penelitian nomor 1 dan ini grafiknya. Eh, Grafik yang pertama itu kenaikan nilai 1/r² seiring dengan waktu mungkin mengindikasikan bahwa luas permukaan objek semakin besar seiring waktu. Pada grafik nomor 2, penurunan nilai V-term atau kecepatan terminal seiring dengan waktu mungkin mengindikasikan bahwa objek mengalami perlambatan. Hal ini terjadi karena pengaruh gaya gesek fluida atau viskositas, gaya gravitasi, atau faktor-faktor lainnya. Grafik ini lebih jelas menunjukkan pengaruh viskositas. Semakin besar viskositas fluida, semakin besar gaya gesek yang dialami objek, sehingga kecepatan terminalnya akan semakin kecil. Pada grafik nomor 3 dan poin nomor 3, viskositas fluida yang diuji bersifat konstan selama interval waktu yang diamati. Artinya, fluida tersebut memiliki kekentalan yang stabil dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain seperti suhu, tekanan, atau adanya zat tambahan selama periode pengujian. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya peningkatan suhu suatu fluida mengurangi kekentalannya, sehingga fluida menjadi lebih encer dan lebih mudah mengalir. Fluida yang lebih kental memiliki kecepatan tetesan yang lebih lambat akibat gesekan internal yang lebih besar. Selain itu, massa benda berpengaruh pada gaya apung, gaya gesek, dan akselerasi benda dalam fluida. Semakin besar massa benda, semakin besar gaya apung dan gaya gesek yang dialami, serta akselerasi yang lebih lambat saat bergerak. Contohnya, bola besi tenggelam lebih cepat dalam air dibandingkan bola plastik dengan ukuran yang sama, karena massa jenisnya yang berbeda dan juga bahannya yang berbeda. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.